Halo sob, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Sobat, bagaimana kabarnya? Saya yakin sobat selalu dalam kondisi yang rileks dan tenang, sehingga bisa mulai memperhatikan lagi dirinya sendiri, terutama pikiran serta perasaan ataupun lapisan-lapisan jiwanya. Sobat, kali ini saya ingin memotivasi lagi diri saya pribadi serta sobat sekalian. Motivasi melawan nafsu, memahami diri palsu. Kenapa hal ini harus saya lakukan? Karena saya menginginkan untuk hidup lebih baik. Hidup lebih tenang, damai, banyak bahagianya. Meskipun mungkin sekarang kita sedang dalam kondisi, bukan kita ya, saya pribadi, mungkin bukan seperti para crazy rich yang super sejahtera, yang punya banyak kelimpahan harta benda untuk bisa dibagi-bagi. Mungkin saya belum seperti itu. Mungkin juga sobat belum seperti itu. Tapi karena kita adalah makhluk spiritual, karena kita tahu bahwa di dalam diri kita ini ada partikel atau bagian dari Sang Pencipta yang berdiam pada percikan cahaya Tuhan yang ada dalam diri. Sering disebut juga sebagai ruh atau spirit. Karena itulah kita bisa berinteraksi dengan Pencipta. Dan karena itu jugalah kita bisa dapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati. Bukan yang seperti orang-orang normal di luar sana yang katanya sudah punya harta berlimpah ruah, semua keinginan dan impian tercapai, semua hal bisa didapatkan, berhasil dalam bisnisnya, baru kemudian bahagia. Karena kita orang-orang yang biasa, yang sangat mendambakan hubungan yang interaktif, selalu berjalan dengan konstan, dengan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Karena itulah saya pribadi berusaha untuk lebih memahami diri palsu saya. Dan katanya orang, namanya untuk memahami diri palsu itu harus melawan nafsu. Melawan nafsu, memahami diri palsu. Oke sob, supaya teringat kembali, nafsu itu sebetulnya adalah nafs atau lapisan jiwa dalam bahasa atau istilah ilmu energi spiritual Nusantara. Di dalam lapisan jiwa itu, di dalam jiwa terdapat lapisan-lapisan kesadarannya. Dimulai dari diri sejati yang anggotanya adalah jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Kemudian ada jiwa tenang. Dan setelahnya adalah bagian yang berdekatan dengan logika atau pikiran. Itu adalah diri palsu. Bagiannya adalah lapisan jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Nah, yang perlu kita taklukkan, yang perlu kita lawan adalah diri palsu ini. Jadi kalau melawan hawa nafsu, itu sebetulnya juga memahami diri palsu. Ingat-ingat, diri palsu atau logika itu sifatnya jinak-jinak merpati. Kita kejar, dia menjauh. Kita diam, dia mendekat. Begitu juga dengan lapisan jiwa, diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Begitu kita melawan dia, begitu kita melawan nafsu kita ini,
begitu saya mencoba melawan nafsu yang ada dalam diri saya, maka di saat itulah si nafsu ini akan melawan balik, menyerang balik. Dan serangannya begitu dahsyat. Sehingga ketika hal ini terjadi, saya melawan, dia melawan balik, maka proses serang menyerang ini akan menghabiskan waktu serta energi positif yang ada di dalam diri kita. Bukan hanya energi positif, energi yang ada di dalam diri kita. Jadi caranya adalah diamati saja. Buat sobat RTD yang sudah rutin melakukan relaksasi energi. Buat sobat RTD yang sudah rutin mulai mengamati diri. Maka tentunya bisa tahu gerakan dari lapisan-lapisan jiwa atau bahkan pikirannya atau bahkan perasaannya. Perasaan itu adalah ekspresi dari lapisan jiwa. Jadi kalau perasaan tertentu muncul, itu berarti jiwa sedang berekspresi. Nah, tinggal bagian jiwa yang mana yang sedang aktif dan sedang berekspresi. Oke sob, kalau kita lawan, dia melawan balik, sehingga menghabiskan waktu serta energi. Kalau ini terjadi terus-menerus, maka nggak akan ada habisnya. Nah, buat yang sudah rutin mengamati, sudah mulai tahu gerakan-gerakan dari si lapisan jiwa ini, maka mulai paham juga. Kalau dibiarkan aja, diamati saja, bukan dibiarkan ya, tapi tetap diamati, dia ini akan jadi lebih jinak. Jadi bisa lebih diketahui gerakannya, tidak seliar ketika kita berusaha melawannya. Jadi salah satu cara untuk bisa mengatur si nafsu itu adalah dengan cara mengamatinya. Pelan-pelan kita akan tahu, karena dia tidak liar lagi, mulai tidak liar. Bukannya jadi tidak liar sama sekali, bukan. Tetap ada keliarannya. Tapi bisa kita amati, tidak begitu saja dia menyerah, tidak menyerahkan diri kepada kita, sehingga bisa kita amati ataupun nantinya dikontrol. Oke, coba kita pakai kata yang lain, bukan mengontrol, bukan melawan, tapi mengamati, kemudian melampaui. Begitu dia diamati, tiba-tiba dia akan menjadi lebih jinak. Akhirnya dia mau diarahkan. Ini bahasa spiritualnya adalah melampaui. Nah, bila saya bisa melampaui hawa nafsu, ini sama juga, pelan-pelan karena rajin mengamati, akan bisa mulai memahami si diri palsu tersebut. Oh, dia aktif ketika saya sedang A, ketika saya sedang B. Ketika stok energi habis, biasanya dia akan jadi lebih liar dibandingkan sebelumnya. Oke, jadi yang perlu saya lakukan ketika itu adalah atur nafas, amati, kemudian biarkan saja. Mengalir apa adanya, amati saja. Masuk ke jiwa tenang, diam, hening. Pelan-pelan dia mulai bisa diamati, kemudian nantinya kayak para master di luar sana yang hebat itu, mereka bisa mengarahkannya. Sehingga diri palsu itu bisa dijadikan sebuah sarana untuk menjadi diri yang lebih baik, mempunyai kualitas yang lebih baik. Itu mereka. Mungkin kita semua belum bisa seperti itu. Bukan kita ya, saya pribadi belum bisa. Baru tahapan mengamati, kemudian pelan-pelan bisa melampaui, melewatinya gitu. Nah, sobat, kenapa saya lakukan hal ini? Karena
melampaui hawa nafsu, memahami diri palsu, itu tidak sebentar. Sebuah tugas seumur hidup kita. Apa sih motivasinya? Apa sih motivasi saya dalam melakukan ini? Ini bukan pekerjaan yang sebentar. Bukan seperti lari sprint 100 meter yang cepat nyampe. Ini lari maraton yang membutuhkan waktu panjang. Seumur hidup kita malah ya. Nah, motivasi saya adalah pertama, saya ingin bisa lebih mendengar guru sejati saya. Saya ingin bisa lebih berinteraksi dengan sang navigator. Apa hubungannya? Nah, tentu saja kalau kita belajar spiritual, itu kita pasti tahu. Untuk mencapai kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri, kita pasti melewati pertama, pikiran atau logika, perasaan, kemudian diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan, kemudian jiwa tenang. Kemudian lagi diri sejati. Itu anggotanya adalah jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Kemudian masuk ke bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Lapisan terluarnya adalah jati diri atau ruhani. Masuk lebih dalam ada ruh suci. Masuk lebih dalam lagi ada ruh Tuhan. Lebih dalam lagi adalah zona rahasia Tuhan yang tidak tahu apa namanya. Nah, kalau bagian-bagian yang saya sebutkan tadi tidak diatur, terutama adalah diri palsu, jiwa tenang, dan diri sejati, maka saya tidak bisa mencapai bagian ruh. Atau bila ruh tersebut di mana tempat kesadaran Tuhan atau navigator itu berada mengirimkan informasi kepada saya, maka informasi itu bisa jadi tidak nyampe secara cepat karena aktifnya diri sejati, jiwa tenang, ataupun diri palsu. Karena itulah harus diamati kemudian dilampaui sehingga saya bisa lebih berinteraksi dengan lebih baik dengan guru sejati atau navigator ini. Nah, kalau bisa berinteraksi dengan lebih baik, akhirnya saya bisa lebih memahami. Apa sih karepe? Apa sih maunya? Apa kehendaknya yang harus saya turuti? Apa candanya yang harus saya respon dengan ketawa? Apa maunya? Kapan dia berkehendak untuk menggunakan diri saya sepenuhnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di semesta ini? Apa itu? Nah, ini perlu untuk diketahui lebih lanjut. Karena itulah diri palsu, jiwa tenang, ataupun diri sejati perlu lebih diamati dan dilampaui. Begitu juga dengan pikiran serta perasaan. Nah, kalau bisa lebih memahami guru sejati atau sang navigator, saya jadi bisa lebih tenang dalam hidup, bisa lebih damai, bahagia bisa saya dapatkan. Ini karena saya bisa lebih merasakan kehadiran navigator. Saya lebih bisa memahami sang navigator. Nah, kemudian setelah itu saya bisa lebih hadir di saat ini. Nah, kalau pikiran itu kerjanya ke depan. Dia selalu memperkirakan apa yang ada di depan sana. Dia selalu menganalisa informasi yang masuk melalui panca indera dibandingkan dengan informasi yang sudah ada sebelumnya di dalam pikiran. Kemudian disimpulkan. Jadilah kesimpulan. Dan kesimpulan itu biasanya mengarahkan kita ke masa depan. Itu masa depan. Kadang-kadang juga dia menganalisa masa lalu yang sudah selesai. Kemudian muncullah kesimpulan yang membuat kita baper, perasaan jadi muncul. Kalau masa lalu nggak enak, muncullah perasaan nggak enak.
akhirnya ini yang membuat saya pribadi ya, menjadi lebih tidak hadir di saat ini. Saya gagal hadir di momen yang sedang saya hadapi saat ini. Di peristiwa-peristiwa yang datang di momen saat ini, sekarang ini. Karena itulah, jadi tidak bisa menjalani kehidupan apa adanya. Berpikir masa depan, tapi masih terikat masa lalu. Nah, masa kininya itu jadi membingungkan. Kapan bisa dihadapi? Kapan bisa dijalani? Kapan bisa dihadiri? Kapan saya bisa lebih bersyukur bisa hadir di saat ini? Itu motivasi yang lain. Ketika saya belajar dan melakukan pengamatan terhadap hawa nafsu untuk memahami diri palsu. Kalau saya bisa hadir di saat ini, itu rasanya biasanya navigator itu sering memberikan arti dari setiap hal yang saya dapatkan. Jadi bisa lebih tahu arti tiap momen yang dihadiri dalam kehidupan. Sehingga saya bisa memanen pokok-pokok hikmah yang muncul dari peristiwa yang dijalani. Bisa jadi navigator itu sudah memberikan petunjuknya, sudah memberitahukan arti dari setiap hal yang saya hadapi. Tapi logika ini juga perlu diajari. Dia ingin tahu juga. Karena itulah perlu untuk bisa menjalani tiap momen. Perlu untuk bisa menghadiri setiap peristiwa yang ada. Akhirnya hikmah itu tidak hanya didapatkan di dalam jiwa, tapi juga bisa dipahami oleh pikiran. Dan yang terpenting adalah motivasi saya yang lebih dalam lagi adalah saya ingin bisa lebih memahami diri saya sendiri yang jiwa ini. Karena di dalam jiwa tersembunyi kudrat serta iradat dari Sang Pencipta. Kudrat itu adalah pemegang kuasa atas segala sesuatu yang ada. Sedangkan iradat adalah kehendak dari Sang Pencipta. Yang semuanya tertuang dalam rencana semesta, tertulis dalam lapisan jiwa. Itu yang pengen saya pahami dari menjalani setiap momen, dari usaha saya melampaui hawa nafsu dan memahami diri palsu. Bagaimana dengan Sobat RTD? Apakah beda motivasinya dengan saya? Kalau beda atau kalau sama, yuk ikutan sharing dengan saya di kolom komentar ya. Gitu aja sharing saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Ketemu lagi di video selanjutnya.